Oke, kembali lagi dengan saya. Kali ini kita akan mencoba implementasi Axios dan konsumsi API yang sudah kita buat dan sudah dideploy di Heroku atau di tempat lain. Pada intinya, dalam pendeployan ke Heroku atau kemanapun itu, nanti akan mendapatkan link seperti ini ataupun IP yang bisa saja bentuknya HTTPS ataupun HTTP. Ini tidak masalah, kalian bisa coba-coba saja. Nah, saya akan berikan garis besar penggunaannya seperti itu. Saya sudah membuat sebuah project di sini, project React Native menggunakan Expo. Kurang lebih tidak akan beda, penampilannya pun tidak akan beda juga. Kalau kita lihat di aplikasinya masih sangat dasar sekali, My App. Tentunya cara penggunaan Axios tersendiri memang sudah ada di dokumentasinya sebetulnya. Kalau kita lihat di dokumentasi Axios, kita klik Axios di sini, ketik Axios, maka banyak sekali dokumentasi yang sudah diberikan oleh Axios. Kalau kita coba buka-buka di gitnya atau di web Axiosnya, ini memang sudah diberikan caranya, penginstalannya ataupun penggunaannya. Kita lihat, ataupun example-nya sudah ada di sini. Nah, seperti ini. Ataupun kita coba di Axios API, ini sudah ada. Kita coba saja. Kalau kita bisa membaca sih sebetulnya enak ya pakai ini. Nah, langsung saja ke intinya. Pertama-tama kalian harus menginstal Axios ya. Axiosnya itu kalian bisa lihat di dokumentasinya di introduction. Ini sudah dikasih tahu cara instalasinya. Untuk yang Yarn gimana, untuk yang npm gimana. Saran saya untuk penginstalan package di React itu, di React Native khususnya itu pakai Yarn saja ya. Caranya saya kasih kasih clue atau kasih trik lah gitu. Kalian langsung klik aja Yarn gitu di Google, nanti akan muncul. Nah, pilih yang paling atas yang paket manager dan pilih package apa yang kalian mau install. Misalkan Axios gitu. Axios ini sudah ada ya di sini. Ini ada Axios, maka klik kalian, dan di sini caranya itu tinggal copy lalu pastekan di terminal ataupun di PowerShell kalian gitu. Nah, kalau misalkan ya kita mau install React Native vector icon. Nah, di sini sudah ada ya React Native vector icon. Nah, ini lebih gampang daripada install menggunakan npm. Nah, kelebihan yang ini sebetulnya di perlinkannya. Dia gak perlu link lagi, dia otomatis dilinkkan. Jadinya itu membuat kita gampang ya untuk membuat sebuah aplikasi tanpa harus error lagi di penginstalannya, seperti itu. Nah, kita copy aja yang add, atau kita di sini aja biar implementasikan yang kata saya tadi. Kita cari Axios di sini. Nah, di Axios ini kita copy aja di sini. Klik copy, oke, ada centang, baru kita pastekan ke terminalnya. Ini sudah saya run ya, sudah saya coba run. Kita coba yarn add Axios. Apa yang terjadi? Dia akan dia langsung di link tanpa harus kita link lagi. Jadi cuma satu perintah ini dia langsung
di link semuanya yang diperlukan tuh di linkkan semua begitu. Nah, ketika kita sudah selesai install Axios, maka kita akan coba untuk nge-get API ini. Get API ini saya sudah siapkan di sini /data API-nya. Itu saya menggunakan dummy data di sini. Itu ada dua ini ya, ada dua data di sini sebetulnya. Ada data 1 yang ID-nya 1 ini sampel data, dan data 2 dengan ID 2 itu sampel data 2 gitu. Nah, caranya kita copy aja, cara terbaik, maksudnya cara paling gampangnya, tapi kalian nanti akan saya kasih itu buat caranya gimana sih biar lebih gampang lagi gitu. Namun yang penting kita untuk saat ini cara penggunaannya aja dulu seperti itu. Nah, pertama kita import Axios-nya, import Axios from Axios gitu. Nah, tidak perlu banyak-banyak. Kalian kalau misalkan mau menggunakan fungsional komponen ini, penulisannya mungkin akan sama dengan saya, tapi kalau penggunaan dari kelas komponen itu cuman tidak usah pakai cons aja di dalamnya itu. Oke, kita coba kita namakan di sini get API gitu. Kita buat fungsional arrow function di sini, yang dimana di dalamnya itu kita memanggil Axios dengan metodenya yaitu get, karena kita cuman manggil aja ya. Dan apa yang diletakkan parameter yang dipunyai dari get ini, yang pertama itu adalah URL itu yang ini. Kalian bisa copy aja, gak apa-apa, URL kalian, API kalian. Setelah itu kalian masukkan dengan tanda kutip 2 ini. Udah gitu aja. Terus setelah Axios-nya gini, sudah gitu, di dalam Axios itu ada fungsi lagi yang namanya then. Nah, then ini kalian penulisannya seharusnya bisa seperti ini. Nah, bisa seperti ini, yang mana then ini mempunyai nilai result. Kalian bisa menggunakan seperti ini, result, dan di result ini tersimpan nilai hasil get dari API kalian yang ini. Kalau kita langsung console log di sini untuk melihat nilai yang terget oleh Axios-nya, kalian bisa coba dulu untuk console log-nya dulu. Oke. Nah, karena ini API, karena ini sebuah fungsi, maka kita harus memanggilnya terlebih dahulu. Nah, saya akan membuat sebuah tombol untuk memanggil fungsi get API itu dari button, yang mana button ini mempunyai prop on press. Nah, dalam on press ini karena kita maunya itu saat diklik aja, itu kita kasih arrow function juga di sini. Terus setelah arrow function, maka kita panggil fungsi yang sudah kita buat tadi untuk menghandle itunya, Axios-nya get API. Nah, jangan lupa button ini mempunyai props juga yang namanya title. Kita kasih title-nya get API gitu. Nah, kalau kita pergi ke aplikasinya, ini ada button di sini. Nah, kalau kita get API gini, dia tidak akan muncul apa-apa, tapi di sini di lognya itu akan muncul. Kalau kita lihat di node-nya, karena saya pakai expo,
kita di sini lihat di sini aja biar gampang. Sorry, nih React Native Debugger. Nah, dia udah dapat data di sini. Namun kan datanya masih belum itu ya, belum tersimpan, belum masuk ke dalamnya. Dan di dalam data ini kita lihat ini ada sebuah istilahnya itu array di dalam array gitu. Nah, untuk pemanggilannya nanti kalian harus masuk ke dalamnya dulu dengan key data gitu. Kalau kita lihat key ini ada 0 dengan ID 1 itu sampel data dan 1 itu sampel data 2. Kalau kita ingin mengakses nilai ini agar tidak terlalu jauh, maka kita tinggal tambahkan aja di sini result.data gitu. Nah, kalau kita tambahin data gini, ini mengarah di itu ya. Di ini ya. Ini kan tergantung nama key yang kalian buat di API-nya. Ini tidak harus data sebetulnya. Namun saya menamakan ini data gitu biar lebih gampang aja gitu. Nah, kalau kita coba request lagi, lihat apa yang akan terjadi. Nah, dia muncul nih, tapi config, header, request dan lain-lainnya ini gak akan muncul. Kalau kita lihat, nah di sini ini cuman menampilkan apa yang di dalam data aja gitu. Nah, terus kalau misalkan mau mengakses nilai-nilai yang seterusnya, ya tinggal di itu aja. Kalian bisa map, kalian bisa kalian bisa mapping, bisa di looping atau apa, yang penting kalian bisa mengaksesnya gitu. Kita coba akses aja yang sampel data aja tanpa ID-nya. Perlu diperhatikan ini sama kayak di atas, yang mana kalau bentuknya kayak gini, ini pengaksesannya pakai titik ya. Kalau misalkan ingin dengan ID 1 dan sampel data 1 yang atas ini, ya kita harus titik 0 dulu seperti ini. Kita coba dulu ya. Ternyata salah. Kalau gini kita lihat apa yang akan terjadi. Nah, ini sudah masuk ya datanya. Nah, ini kita lihat di sini kan ada bacaannya ya. Ini objek. Sorry tadi saya bilang dengan titik itu jangan itu ya, ternyata pakai 0 gitu. Ternyata ini dia array, bukan itu. Kalau array itu ya pakai siku gitu pengaksesannya kalau di JavaScript. Nah, kalau objek baru pakai titik. Kalau kita lihat tambahin di sini get 0 dan titik data gitu. Nah, kalau kita request lagi, kita kembali ke Chrome juga, request lagi get API. Nah, ini sudah masuk ya sampel data. Nah, pertanyaannya gini, gimana sih caranya biar data yang ini tidak hanya di konsol log, tapi udah muncul ke aplikasi kita. Kalau kita lihat, misalkan kalau kita nge-get API di sini, ini akan muncul di atas atau di bawah, terserah sih. Yang penting muncul di screen kita gitu. Nah, caranya gampang. Kalian kalau di functional component itu ada yang namanya useState. Nah, kalian bisa menggunakan itu untuk menyimpan datanya ke dalam state dulu. Nanti kalian bisa gunakan di bawah gitu. Caranya gampang sih, cuma kita buat misalkan data gitu, data dengan set data, yang mana set data ini menggunakan useState gitu. Ini dari React Native ya, dari React ya kalau nggak salah. Jadi kalau kita enter, dia akan import sendiri dari React.
yang mana ini nilainya ini kita kasih 0 aja, nilai defaultnya. Nah, apa yang kita buat di sini setelah kita console log, kalian bisa bisa komen dulu console lognya, dan kita lakukan set data. Apa yang di set? Resultnya. Result, kalau misalkan kalian mau yang lebih jauh lagi biar gak memperpanjang codingan kalian bisa langsung akses datanya aja. Jadi result datanya aja yang disimpan ke state-nya gitu. Nah, seharusnya ini sudah bisa ya. Kalau kita mau coba akses aja gitu, kita coba di sini buat teks juga, buat teks lagi, teks gini, dan teksnya itu ini data saya, dengan cara pengaksesannya gini. Kalau di React Native gitu, data dot, bukan dot. Perhatikan di sini di console lognya ini karena kita sudah mengakses data ya, maka kalau yang disimpan kan ini kan data. Berarti kalau cuma data aja, ini berarti di sini kita lihat di sini aja. Berarti kan kalau cuma data kan ini yang muncul 0 1 gitu. Nah, ini ya tinggal ditulis aja gitu. Tulis gini aja. Data mana. Oke. Data 0 dot data. Gitu. Kalau kita lihat ke bawah ke itu apa ini? Data 0 dot oke. Atau biar lebih itunya, karena API-nya ini gak memungkinkan, kita hapus dulu result datanya, kita panggil data juga di sini gitu, seperti yang di sini. Karena cuma result aja yang disimpan, ya otomatis kita harus manggil ini juga gitu. Oke. Coba kita reload dulu. Data. Oke. Oh ya. Nah, ini juga pembelajaran ya. Untuk misalkan karena data ini masih 0 di sini, maka kita harus membuat sebuah ternary operation di sini, yang mana dia ngecek dulu datanya ini ada gak. Kalau ada baru nih munculin ini, kalau gak ada ya jangan munculin apa-apa gitu. Caranya itu cukup mudah. Kalian berikan kayak gini, kalian tulis data sama dengan gini, terus kalian enter, dan ini kasih ke dalam gitunya. Terus di sini kalian kasih titik 2, yang mana titik 2 nya itu kalian kasih 0 aja gitu. Nah, ini kita coba lihat lagi. Nah, ini sudah hilang errornya. Kita coba get API, apa yang akan terjadi. Nah, ini data saya yang mana ada sampel data. Nah, kalau kita coba ubah ini jadi data 1, kita lihat biar lebih jelas, soalnya kan cuma data saja kan. Nah, lihat, ini data saya sampel data 2. Kenapa ini langsung berubah tanpa kita get API? Karena data yang sudah di get itu langsung disimpan ke state data ini yang kita buat, use state ini gitu. Kalau kita lihat API nya nih, lihat nih, ini yang kita get yang ini. Atau kalian mau nge-get dengan ID nya gitu, ya simple aja. Kalian tinggal tambahin misalkan dengan
dengan ID data.data 1.id gitu. Kalau kita lihat ada dengan ID 2 sesuai yang di API kita gitu. Oke, mungkin sesimpel ini sih cara membuat Axios get atau konsum API menggunakan Axios. Itu sebetulnya simple sih sebetulnya. Oke, karena sudah, maka saya cukupkan di sini aja. Semoga membantu dan selamat bersenang-senang. Oke.